Halo teman jiwa, jumpa lagi dengan Jiwa Brea podcast yang berkomitmen untuk memberikan kasih dan penguatan yang memberdayakan jiwa. Pada episode kali ini, tema kita adalah tentang makna. Makna tentang tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, penyucian hati, supaya hati kita bersih. Walaupun pada dasarnya ada peribahasa Arab yang menyatakan bahwa hati itu seperti bulu di padang sahara, yang mana artinya hati itu terus berbolak-balik. Sifat hati itu terbuka, tertutup, kadang baik, kadang kurang baik, kadang seperti itu. Memang akan seperti itu terus. Tapi kuncinya atau intinya atau point out pentingnya adalah kita harus terus membersihkan hati, di mana itu samar sekali, halus sekali seperti itu. Pembersihan hati pada tema makna kali ini adalah tentang apa yang disampaikan Carl Gustav Jung, psikolog spiritual. Carl Gustav Jung adalah psikolog spiritual yang menjadi pakar psikologi transpersonal, psikologi transendental, dan sebagainya. Carl Gustav Jung menyampaikan bahwa terkadang orang itu menggunakan cermin gitu. Jadi ada orang-orang tertentu yang menjadi cermin orang lain, di mana kok rumah tangganya harmonis ya? Benci aku, kok bisa sih, lalu digosipin, disebarkan desas-desus seperti itu. Kok dia cantik ya, kok dia pinter ya, kok dia ganteng ya, kok tubuhnya atletis ya, kok dia kaya raya ya. Jadi orang-orang tertentu itu menjadi cermin, di mana itu memantulkan sisi gelap kita. Jadi kita memiliki sisi gelap, our dark side, entah itu karena kita tidak puas dengan diri kita sendiri, tidak puas dengan hidup kita, tidak puas dengan tubuh kita, tidak puas dengan fisik kita, tidak puas dengan bahkan mungkin dengan kepribadian kita. Kok aku pemalu ya? Kok aku gini sih? Kok aku gini? Jadi kita punya sisi gelap masing-masing, di mana itu harusnya kalau mau sehat secara mental, kalau mau bersih secara jiwa, itu kita face our own demon. Kita hadapi setan kita sendiri itu. Kita hadapi our dark side, sisi gelap itu kita hadapi sendiri. Apa sih yang menjadi traumaku? Kan netizen sekarang sedang hits ya teman-teman ya, teman jiwa ya. Apa sih kamu, traumanya apa sih kok sampai kamu sejahat itu? Apa sih lukamu kok sampai kamu sekeji itu gitu. Jadi ada orang-orang tertentu yang memiliki luka, entah itu luka pengasuhan, entah itu trauma, bullying dan sebagainya, sehingga dia memantulkan traumanya dari cermin itu, alih-alih dia membersihkan dirinya atau membasuh lukanya sendiri, dia justru menghancurkan cermin itu. Orang yang dilihat baginya nampak cantik, pinter, kaya raya, itu aku hancurkan seperti Sayuri yang dibenci setengah mati sampai ke ubun-ubun sama Hatsumoto di film Memoirs of Geisha gitu. Harusnya kita face our own demon. Apa sih yang jadi lukaku? Apa sih yang menjadi penyebab sumpeknya hatiku tuh apa sih gitu? Rumah tangga yang kurang harmonis kah? Suami istri yang terus bertengkar kah? Atau anak-anak yang kurang bisa tenang kah? Anak-anak yang selalu rewel, atau jadi kita face atau kita tidak puas dengan fisik kita. Jadi kita face our own demon, dan kita perbaiki itu. Kita cari jalan keluarnya alih-alih menyakiti orang lain. Karena luka seperti apapun, trauma seperti apapun, itu tidak menjadi legitimasi untuk berbuat jahat. Saya juga punya luka, saya juga punya trauma, dan saya juga kenal banyak orang. Ada ipar saya contohnya, ada ipar saya itu luar biasa yatim piatu, pernah mengalami luka dengan hubungan yang lalu, tapi dia tidak menjadi orang jahat gitu loh. Tidak, luka-luka itu tidak menjadikan legitimasi untuk berbuat jahat gitu. Itu teman-teman. Nggak ada tuh iri dengki karena orang itu bersinar shining. Dia tuh psikolog artis, honor public speakernya, menjadi narasumber seminar, webinar itu 50 juta 2 jam. Kok bisa sih? Sebarkan desas-desus jahat, kita fitnah dia, kita hancurkan dia, jangan sampai dia bisa punya honor 50 juta 2 jam seperti itu. Jadi itu adalah, ya sudahlah, itu memang rezeki beliau. Itu memang rezeki beliau. Beliau pasti punya amalan-amalan tertentu, kebaikan-kebaikan tertentu, sehingga Allah menganugerahi anugerah seperti itu, sebaik itu. Jadi santai aja lah. Kita sehat mental tuh santai.
ada psikolog dari Venezuela kalau nggak salah, saya lupa. Itu menyampaikan penanda utama orang yang kesehatan mentalnya baik itu santai, fleksibel, santai aja. Ada yang lebih cantik, ya udahlah lebih cantik. Ada yang lebih ganteng, ya udahlah lebih ganteng. Lebih pintar, ya udahlah. Lebih kaya raya, ya udah santai aja. Aku gini nggak apa-apa. Aku nyaman dengan diriku. Aku menerima takdirku. Amor fati, mencintai takdir apa adanya. Itu teman-teman. Jadi jangan sampai luka-luka atau apapun lah kegelapan our dark side sendiri menjadi legitimasi untuk berbuat jahat. Mari mewujudkan Indonesia. Terima kasih teman jiwa semuanya sudah mendengarkan apa yang Jiwa Berdaya sharingkan. Jangan lupa teman jiwa untuk mensubscribe, like, dan komen untuk mendukung Jiwa Berdaya memproduksi lebih banyak lagi konten-konten yang bermanfaat dan berdampak positif. Saya Bu Nurul Ilahi, your loving psychologist, di mana teman jiwa dapat melakukan konsultasi atau konseling ataupun juga bekerja sama dengan Jiwa Berdaya melalui mengklik link yang ada di tombol deskripsi. Salam bertumbuh dan berdaya, salam teman jiwamu.